Soal nomor 21. Jika A, B ditranslasikan dengan 21 dan dilanjutkan dengan transformasi oleh matriks yang bersesuaian dengan anggota matriksnya adalah min 1, 1, 2, 0 dan menghasilkan titik 1,2, maka A tambah 2B sama dengan titik-titik. Baik, di sini ada dua transformasi. Pertama ada translasi, kemudian yang kedua adalah transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Sekarang kita akan cari satu persatu. Yang pertama, untuk bayangan yang pertama adalah X aksen Y aksen, kita translasikan titik A, B, kemudian dengan translasinya sejauh di soal di sana ditulis 21. Kemudian kita operasikan, maka kita peroleh A tambah 2, kemudian B tambah 1 adalah B tambah 1. Oke, kita dapatkan hasil dari transformasi yang pertama. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan transformasi yang bersesuaian dengan matriks. Baik, di sini kita akan tulis yang kedua adalah X double aksen, Y double aksen. Maka matriks yang bersesuaiannya adalah min 1, 1, 2, 0. Kita kali dengan X aksen, Y aksen. Kita lanjutkan. Sekarang kita substitusi X aksen, Y aksen yang sudah kita temukan, yaitu A tambah B untuk X aksen, kemudian Y aksennya adalah B plus 1. Kemudian kita jabarkan, kita gunakan perkalian matrik baris kali kolom. Baris pertama ada min 1, 1, kita kalikan dengan A tambah 2, B plus 1. Maka min 1 kita kali A tambah 2, kita peroleh min A min 2. Kemudian 1 dikali B tambah 1 diperoleh plus B plus 1. Kemudian yang kedua, 2, 0, baris yang kedua 2, 0, kita kalikan dengan A plus 2 dan B plus 1. 2 kali A tambah 2 kita peroleh 2A ditambah 4. Kemudian 0 kali B plus 1 adalah 0. Kita sederhanakan, maka kita peroleh hasil yang pertama min A min 2 plus B plus 1, kita peroleh min A plus B min 1. Kemudian yang kedua berarti 2A ditambah 4. Baik, di sini diketahui di soal ternyata hasil bayangan akhirnya adalah 2,1. Maka dengan begini kita akan tulis min A tambah B minus 1, kemudian 2A tambah 4 sama dengan bayangan akhirnya adalah 1,2. Baik, kita dapatkan sebuah persamaan. Yang pertama adalah min A tambah B min 1 sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua adalah 2A ditambah 4 ditambah 2. Maaf, sama dengan 2. Kita selesaikan yang sebelah kanan dulu. Maka 2A sama dengan 2 kita kurang 4, hasilnya adalah min 2. Maka A sama dengan min 2 dibagi 2, hasilnya min 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan di sebelah kiri. Kita peroleh A-nya adalah min 1, maka min A-nya adalah berarti min 1 ditambah B min 1 sama dengan 1. Maka ini kita peroleh 1 tambah B min 1 sama dengan 1. 1 min 1 adalah 0, maka B sama dengan 1. Maka kita peroleh dua nilai, yaitu A-nya min 1 dan B-nya sama dengan 1. Dengan demikian, maka A ditambah 2B sama dengan A-nya adalah min 1 ditambah B-nya adalah 1, berarti 2 kali 1 sama dengan min 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Sehingga jawaban untuk soal nomor 21 adalah C. Soal nomor 22. Perhatikan sandi berikut ini. X3YZ42U, X3YZ42U dan seterusnya berulang. Huruf atau angka pada urutan 5 pangkat 2020 adalah titik-titik. Baik, di sini kita lihat sandinya adalah X3YZ42U. Di sini ada 7 pengulangan, 2, 4, 6, 7, ada 7 kali pengulangan. Jadi idenya adalah kita akan bagi 5 pangkat
2020 kita bagi dengan banyak pengulangannya adalah bagi 7, maka nanti kita akan peroleh hasil dan sisa. Nah, nanti sisa ini yang akan menentukan urutan dari angka atau huruf yang kita cari. Maka ide untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan konsep modulo. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan modulo untuk menentukan sisa pembagian dari 5 pangkat 2020 dibagi 7. Maka kita dapat menggunakan 5 pangkat 2020 modulo 7. Kita jabarkan. Pertama kita coba keluarkan 5 pangkat 2. Kita tujuannya nanti supaya muncul satu atau bilangan satu berpangkat, sehingga nanti lebih mudah untuk mencari modulo atau sisa pembagiannya. 5 pangkat 2, maka 2 kita keluarkan, maka di sini kita akan peroleh 2 kali berapa supaya 2020, maka 1010. Kemudian modulo 7. Kemudian kita jabarkan kembali. 5 pangkat 2 adalah 25, pangkat 1010, kemudian modulo 7. Kemudian 25 kita bagi 7, tentunya hasilnya adalah sisanya 25 dibagi 7, sisanya adalah 4. Maka kita dapatkan 4 pangkat 1010 modulo 7. Kemudian kongruen dengan dan seterusnya. Sekarang kita pikirkan 4 pangkat berapa supaya kalau kita bagi dengan 7 nanti hasilnya adalah 1 atau minus 1. Kalau 4 pangkat 2 16. 16 kalau kita bagi 7 nanti hasilnya sisanya adalah 2. Kalau 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 adalah 64. 64 kalau kita bagi dengan 7 hasilnya sisanya adalah 1, maka kita pakai basis pangkat 3. Maka 4 pangkat 3, kemudian 1010 ini kalau kita bagi dengan 3 itu hasilnya adalah 336 dan sisanya adalah 2. 336 plus 2. Kemudian kita tulis kembali modulo 7. Kongruen dengan dan seterusnya. Kita jabarkan. 4 pangkat 3 adalah 64, pangkat 336. Kemudian berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat, kalau pangkatnya penjumlahan tentunya bisa kita jabarkan menjadi perkalian, berarti 4 pangkat 2 modulo 7. Tadi seperti yang sudah kita cek, 64 kalau kita bagi 7 sisanya adalah 1, maka di sini sisanya 1, maka 1 pangkat 336. Kemudian 4 pangkat 2 adalah 16 modulo 7. Kongruen kembali. 1 pangkat 336 adalah 1. 1 dikali 16 adalah 16 modulo 7. Kongruen dengan. Baik, kita bagi kembali. 16 dibagi 7 tentunya sisanya adalah 2, maka 2 modulo 7. Maka kita dapatkan sisanya adalah 2. Jadi di sini kita lihat urutan bilangannya tadi adalah X3, Y, Z, 4, 2U. Karena kita dapatkan sisanya adalah 2, maka yang kita lihat adalah yang urutan kedua. Yang urutan kedua di sini adalah pertamanya adalah X, yang keduanya adalah 3. Jadi jawabannya adalah urutan pada 5 pangkat 2020 sama dengan 3. Sehingga jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut soal nomor 23. Dipunyai 5 segitiga T ABC dengan AB sama dengan 7, BC sama dengan 5, AC sama dengan 4, dan ukuran tingginya adalah akar 5 cm. Pertanyaannya adalah volume 5 T ABC adalah titik-titik. Baik, seperti yang kita ketahui, rumus volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi.
Baik, di sini alasnya adalah bentuknya segitiga. Pertama kita cari dulu luas alasnya. Karena alasnya adalah ABC, di mana AB-nya panjangnya adalah 7, kemudian BC-nya sama dengan 5, kemudian AC-nya sama dengan 4. Di sini kita dapat menggunakan rumus luas segitiga dengan ketiga sisinya yang diketahui. Maka pertama kita butuh S, ya, keliling dibagi 2, yaitu 7 ditambah 5 ditambah 4 kita bagi 2. Ini hasilnya adalah 16 dibagi 2 sama dengan 8. Baru selanjutnya kita masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan akar dari S min A, S min B, S min C. A, B, C nya sendiri tentunya adalah sisi-sisi AB, BC, dan AC. Baik, kita lanjutkan di samping. Maka luas sama dengan akar dari S tadi kita ketemu 8, maka 8 dikalikan, kemudian 8 dikurangi 7, 8 dikurangi 5, dan 8 dikurangi 4. Kita jabarkan kembali, maka kita peroleh 8 kurangi 7 adalah 1, kemudian 8 kurangi 5 3, dan 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian sama dengan kita lanjutkan, ini kalau kita jabarkan tentunya hasilnya adalah 8 itu adalah 4 kali 2, kemudian 3 dan 4. Karena ada 2, 4 yang sama, kita bisa keluarkan, maka kita peroleh 4. Kemudian 2 kali 3 adalah 6, maka kita peroleh luasnya adalah 4 akar 6 satuan luas atau cm persegi. Selanjutnya, karena T-nya kita sudah ketahui, T-nya nilainya sama dengan akar 5 di soal. Maka dengan demikian volume limas sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita jabarkan, kita substitusi, luas alasnya kita ketemu 4 akar 6, kemudian tingginya adalah akar 5. Kita jabarkan kembali, sepertiga kali 4 adalah 4/3, kemudian akar 6 kali akar 5 adalah akar 30 cm persegi. Jadi kita peroleh volume limasnya adalah 4/3 akar 30 cm persegi, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 24. Jika P dan Q adalah masing-masing suatu pernyataan, kemudian diberikan suatu pernyataan majemuk, dan di antara pernyataan majemuk berikut yang merupakan suatu kontingensi. Baik, yang perlu kita pahami adalah bahwa kontingensi itu adalah suatu pernyataan yang bukan selalu benar dan bukan selalu salah, atau bukan tautologi maupun bukan kontradiksi sekaligus. Baik, sebelum kita menjawab soal nomor 24, beberapa konsep yang perlu kita pahami adalah bahwa kalau kita punya pernyataan P kemudian dan ingkaran P, ini hasilnya adalah kontradiksi atau K. Kemudian P atau ingkaran P ini hasilnya adalah tautologi. Kemudian kalau kita punya pernyataan tautologi kemudian dan pernyataan P, ini hasilnya adalah pernyataan P itu sendiri. Kemudian tautologi atau pernyataan P, ini hasilnya adalah ini hasilnya adalah tautologi. Kemudian kontradiksi, kalau kontradiksi dan suatu pernyataan, ini hasilnya adalah kontradiksi. Kemudian kontradiksi atau suatu pernyataan, ini hasilnya adalah pernyataan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu di antara opsi ini mana yang bukan tautologi maupun bukan kontradiksi. Coba kita akan uji dulu yang pertama. Di sini ada pernyataan option A, yaitu P dan Q maka P. Seperti yang kita ketahui pada konsep implikasi bahwa P maka Q itu kongruen atau sama ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Oke, kita konversi bentuknya, maka kita peroleh ingkaran dari P dan Q kemudian atau P. Kita jabarkan,
kita peroleh lingkaran P atau lingkaran Q, kemudian atau P. Jabarkan kembali, maka lingkaran P atau P, kemudian kemudian lingkaran Q kita operasikan dengan atau P, maka kita peroleh P atau lingkaran Q. Lingkaran P atau P sendiri nilainya adalah tautologi, kemudian atau suatu pernyataan majemuk P lingkaran Q. Tautologi atau suatu pernyataan tentunya hasilnya adalah tautologi. Dan ini bukan kontingensi, maka untuk opsi yang A salah. Kemudian kita cek yang B. Yang B di sini ada P atau Q, kemudian maka P. Kita jabarkan seperti cara yang tadi, maka lingkaran dari P atau Q atau P. Nah, ini kita jabarkan kembali lingkaran P dan lingkaran Q, kemudian atau P. Kita jabarkan, maka kita peroleh lingkaran P atau P, kemudian dan kemudian lingkaran Q atau P, maka kita peroleh P atau lingkaran Q. P atau lingkaran P atau P sendiri adalah tautologi, kemudian dan P atau lingkaran Q ini sendiri tautologi dan suatu pernyataan seperti yang kita punya pada konsep yang sudah kita tulis tadi. Ini hasilnya adalah pernyataan itu sendiri, yaitu P atau lingkaran Q. Oke, ini tidak menghasilkan tautologi maupun kontradiksi. Jadi kita bisa kunci jawaban yang B. Coba kita cek yang C, D sebagai pembanding saja, tapi kita sudah kunci, ada jawaban kita tadi adalah B. Sekarang yang C, tadi yang A salah. Yang C, P maka P maka P. Ini kita jabarkan berdasarkan bentuk ekuivalen dengan implikasi adalah lingkaran P atau P. Lingkaran P atau P sendiri nilainya adalah tautologi. Tentunya yang C juga salah, ya. Kemudian bagaimana dengan yang D? Tentunya D juga, tentunya P atau lingkaran P sendiri nilainya adalah tautologi dan bukan kontingensi dan seterusnya. Tentunya dari sini kita dapatkan atau kita simpulkan bahwa yang merupakan kontingensi adalah opsi yang B. Sehingga jawaban soal untuk nomor 24 adalah B. Lanjut soal nomor 25. Pak Imron memberikan soal pilihan ganda kepada siswanya sebagai berikut. Soal dari Pak Imronnya sendiri adalah banyaknya cara 3 pasang suami istri duduk pada kursi yang berjejer dengan syarat pasangan suami istri duduk berdekatan. Pertanyaannya adalah distraktor yang paling tidak tepat atau yang paling tidak berfungsi dengan baik adalah titik-titik. Baik, yang perlu kita pahami, distraktor sendiri adalah pengecoh. Ya, jawaban pengecoh dari soal yang tersedia. Jadi pengecoh dari jawaban yang benar. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah kita cari dulu jawaban yang benar dari soal yang ada, sehingga nanti kita bisa tentukan mana distraktor yang paling jauh, ya, atau yang paling tidak tepat yang sesuai dengan soalnya. Baik, di sini ada 3 pasang suami istri yang duduk berjejer pada kursi dengan syarat suami dan istri selalu duduk berdekatan. Kita misalkan suaminya adalah S dan istrinya adalah I, maka suami istri untuk yang pasangan pertama, kemudian suami istri untuk pasangan yang kedua, maaf ini I, kemudian suami istri untuk pasangan yang ketiga. Karena di sini ada syaratnya adalah pasangan suami istri selalu duduk berdekatan, berarti ini tidak boleh berpisah. Kemudian pasangan yang kedua juga tidak boleh berpisah, dan pasangan yang ketiga juga tidak boleh berpisah. Maka banyaknya cara, yaitu karena dihitung satu pasang ini
tetap berada pada pasangannya, maka di sini ada 3 pasang, kita dapatkan ada 3 faktorial. Selanjutnya kita lihat di sini karena suami istri ini boleh pindah posisi duduk, namun posisinya boleh harus tetap pada pasangannya, dia hanya pisah posisi saja tetapi tetap dengan pasangannya, maka semuanya ini tentunya berlaku dengan 2 faktorial cara. Kemudian yang kedua pun juga sama, ini juga boleh berpindah posisi, kemudian ini juga boleh berpindah posisi, maka ini juga berlaku dengan 2 faktorial. Maka kita peroleh 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, kemudian kali 2 kali 2 kali 2. 3 kali 2 kali 1 adalah 6, kemudian 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8, maka 8 kali 2 adalah 6 kali 8 hasilnya adalah 48 cara. Maka kita lihat di sini jawabannya adalah 48. Kita lihat sekarang opsi-opsi yang tersedia. Kita akan perkirakan ya arah jawaban siswa. Jadi untuk yang pertama, bagaimana jika siswanya berpikir cuma yang berpindah ini adalah pasangannya saja, maka mereka akan melihat di sana 3 faktorial saja tanpa menghitung perubahan posisinya, maka di sini hasilnya adalah 6. Maka destruktor yang A masuk. Kemudian siswa juga mungkin akan beranggapan hanya mengalihkan 3 faktorial kali perubahan posisi untuk pasangan suami istrinya adalah diwakili oleh satu orang saja, satu pasangan saja, maka 2 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 6 kali 2 adalah 12, maka ini juga masuk. Kemudian demikian juga dengan bagaimana jika siswanya hanya menukar posisi dari pasangan di posisi suami istri di satu pasangan, maka mereka pasti akan mungkin berpikir 2 faktorial di mana hasilnya adalah 8. Ini juga masuk, dan bisa saja juga nanti peserta didik atau siswa itu memikirkan jawaban 3 faktorial, kemudian hanya mengalihkan 2 pasang pertukaran saja, yaitu 2 faktorial kali 2 faktorial yang tentunya hasilnya adalah 24. Sehingga destruktor yang mungkin paling tidak tepat untuk jawaban soal nomor 25 ini karena jauh dari arah perkiraan jawaban siswa, yaitu E. Sehingga jawaban untuk soal nomor 25 adalah E.